Kali ini kita akan bahas Matematika SMA kelas 10 bab 5 persamaan dan fungsi kuadrat latihan 5.7 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 156. Soal nomor 1, kamu perhatikan bahwa posisi awal tidak dimulai pada 0. Yang A, isi tabel jarak tempuh mobil terhadap waktu. Yang B, gambarkan grafik jarak terhadap waktu pada kertas berpeta. Yang C, apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Yang D, berapa nilai C jika merujuk pada Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C? Yang pertama kita isi tabel. Jadi di sini tinggal kita urutkan angkanya ya. Di sini pada waktu 0 angkanya 5. Pada waktu 1 detik angkanya 6. Pada waktu 2 di sini 9, 3, 14, 4, 21, 5 itu 30 dan 6 detik itu 41 meter jaraknya. Kemudian gambar grafik jarak terhadap waktu pada kertas berpeta. Jadi gambarnya seperti ini. Yang sumbu X itu adalah waktu dalam detik, sedangkan yang sumbu Y ini jarak dalam meter. Ya. Kemudian di sini saat waktunya 0, di sini X-nya 0, berarti jaraknya 5, berarti Y-nya 5. Saat X-nya di sini 1, Y-nya 6. Ya, kemudian saat 2 di sini 9. Saat 3 di sini Y-nya 14. Saat 4 X-nya di sini Y-nya 21. Kemudian saat X-nya 5 di sini Y-nya 30. Saat X-nya 6 di sini Y-nya 41. Ya, jadi ini gambar grafiknya. Kemudian yang C itu adalah apakah hasil menggambar berbentuk parabola, ya. Ini berbentuk parabola ya. Nah, tapi kalau ingin kita cari persamaan parabolanya atau persamaan kuadratnya, pertama kita bisa ambil di X sama dengan 0 ya. Tadi kita peroleh bahwa Fx 0-nya itu sama dengan 5 ya di sini. Sehingga kita substitusikan ke persamaan kuadrat. X-nya 0 berarti Ax kuadrat, berarti X-nya diganti 0 plus Bx, X-nya diganti 0 plus C sama dengan 5. Di sini 0, 0 berarti kita dapat C-nya 5 ya. Kemudian saat X-nya sama dengan 1, F1-nya itu sama dengan 6 ya. 1, X-nya 1, Fx1-nya atau Y-nya itu sama dengan 6. Kita substitusikan, berarti di sini X-nya nilai 1. Berarti di sini A dikalikan 1 kuadrat, berarti kan di sini Ax kuadrat, X-nya diganti 1 plus Bx, X-nya diganti 1, berarti B dikalikan 1 plus C. C-nya tadi kita dapatkan 5, langsung kita substitusikan. Itu sama dengan 6 ini. Kita hitung, berarti di sini 1 kuadrat itu 1 dikalikan A berarti A, B dikalikan 1 berarti B, berarti di sini plus B plus 5 sama dengan 6. Plus 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Sehingga A plus B sama dengan 6 dikurangi 5 berarti hasilnya adalah 1. Jadi A plus B sama dengan 1 ini kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2, di sini F2-nya itu sama dengan 9. Ya. Ini. X-nya 2 berarti F2-nya itu sama dengan 9 atau Y-nya sama dengan 9. Kita substitusikan ke persamaan kuadrat itu Ax kuadrat. X-nya diganti 2. Berarti A dikalikan 2 kuadrat plus Bx. X-nya diganti 2 berarti B dikalikan 2 plus C. C-nya tadi kan 5. Langsung saya substitusikan sama dengan 9 ini. Sehingga kita hitung 2 kuadrat 4, A dikalikan 4 berarti 4A, B dikalikan 2 berarti 2B plus 5 sama dengan 9. Plus 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Sehingga 4B plus 4A plus 2B itu sama dengan 9 dikurangi 5 berarti 4. Kita sederhanakan, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 berarti 2, 2 dibagi 2 berarti 1, 4 dibagi 2 berarti 2.
Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 1. Persamaan 2-nya ini 2A plus B sama dengan 2, sedangkan persamaan satunya A plus B sama dengan 1. Kita kurangi, 2A dikurangi A berarti A, kemudian B kurangi B 0, 2 dikurangi 1 itu 1, berarti kita dapat A-nya sama dengan 1. Setelah itu A sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan 1. Ini kita tulis dulu A plus B sama dengan 1. A-nya di sini 1. Kita ganti A-nya dengan 1, berarti 1 plus B sama dengan 1. 1 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Berarti B sama dengan 1 dikurangi 1, berarti B-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapat jadi diperoleh persamaan parabola atau persamaan kuadratnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat, ya. Di sini A-nya sama dengan 1, berarti x kuadrat plus bx, B-nya 0, berarti x-nya tidak ada. Berarti langsung plus C-nya 5. Ya. Jadi fungsi kuadratnya itu fx sama dengan x kuadrat plus 5. A-nya itu 1 di sini, B-nya 0, sedangkan C-nya itu adalah 5. Jadi ini adalah persamaan kuadratnya. Ini kalau mau dihitung secara lengkap ya. Tapi kalau kita misalkan melihat secara langsung, ya di sini bisa kita lihat kalau di sini ya kita 0 kuadrat ya berdasarkan fungsi kuadrat, berarti x-nya kan ini x, ya ini y-nya, berarti 0 kuadrat ditambah 5 berarti 5. Ya, di sini 1 dikuadratkan itu 1 ditambah 5 berarti 6. 2 dikuadratkan ya berarti 4 ditambah 5 9. Jadi kita dengan mereka-reka saja sebenarnya sudah bisa menentukan persamaan kuadrat, karena di sini persamaan kuadratnya mudah ya, meskipun kita tidak menghitung menggunakan ini. Kalau kita bisa mereka-reka, bisa kita langsung mengetahui persamaan kuadratnya. Ya, di sini kita dapatkan kalau 3 dikuadratkan berarti 9 ditambah 5 berarti 14. 4 dikuadratkan 16 ditambah 5 berarti 21. 5 dikuadratkan 25 ditambah 5 30. 6 dikuadratkan 36 ditambah 5 berarti 41. Jadi kalau kita mereka-reka secara langsung, kita bisa memperoleh fx sama dengan x kuadrat plus 5. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau ditulis secara rinci ya, itu hitungannya seperti ini. Selanjutnya adalah kita disuruh menentukan berapa nilai C. Kalau kita menggunakan persamaan kuadratnya ini, berarti fx sama dengan x kuadrat plus 5. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, sedangkan C-nya sama dengan 5. Berarti C-nya itu adalah 5. Ya. Nah, tapi kalau kita misalkan tidak mencari persamaan kuadrat ini, langsung kita cari C-nya dari tabel, maka fokusnya adalah di saat X sama dengan 0. Ya. Di saat X sama dengan 0, di sini Y-nya 5. Inilah adalah nilai C-nya. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak menghitung persamaan kuadrat yang ini, fx sama dengan x kuadrat plus 5, ini hanya berfokus pada tabel, maka cara menentukan nilai C-nya adalah kita fokus di waktu atau x sama dengan 0. Saat waktu atau x sama dengan 0, ya. Nah, di sini nilai jaraknya atau y-nya adalah 5. Berarti ini adalah nilai C-nya 5. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Tabel di bawah menunjukkan jarak tempuh sebuah mobil pada setiap waktu. Ini tabelnya. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jelaskan alasanmu. Pertama adalah kita lihat dulu. Di sini bisa kita lihat dari waktu 0 sampai dengan 3 detik. Di sini 0 sampai dengan 3 detik. Berarti di sini ya. Fokus di ini. 0 sampai dengan 3 detik, berarti kalau jaraknya dari 0 sampai dengan 9. Jarak tempuh mobil melalui kenaikan. Jadi di sini dari 0 ke 5 ke 8 ke 9, berarti naik ya.
artinya nilai fungsi mengalami kenaikan. Berarti di sini dari 0 sampai 3 itu naik seperti ini. Nah, selanjutnya dari 3 sampai dengan 6 kita fokus dari 3 sampai dengan 6 ini. Berarti di daerah sini. Nah, jarak tempuh mobil mengalami penurunan. Yang 3 itu awalnya jaraknya 9. Turun ke 8, turun ke 5, turun ke 0. Berarti jarak tempuh mobil mengalami penurunan, artinya nilai fungsi mengalami penurunan. Jadi 0 sampai 3 itu naik. Kemudian 3 sampai 6 turun. Berarti kita lihat grafiknya naik kemudian turun. Berarti itu menunjukkan bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke bawah, ya. Awalnya naik dari 0 sampai 3 naik, kemudian dari 3 sampai 6 itu turun, ya. Berarti bisa dilihat di sini 0 sampai 3 naik, kemudian 3 sampai 6 turun. Berarti di sini kan terbuka ke bawah. Seperti ini grafiknya. Kemudian nomor 3, tabel di bawah menunjukkan keuntungan penjual produk untuk jumlah produk yang terjual. Ini tabelnya. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jelaskan alasanmu. Di sini, saat produk terjual 0 sampai dengan 25 produk. Kita lihat, ya. Ini jumlah produk yang terjual 0 sampai 25. Berarti kita fokus ke sini, ya. Dari 0 sampai dengan 25, keuntungan penjualan produk mengalami kenaikan. Ini keuntungannya berarti dari 0 ke 800 ke 1200 ke 1250, ya. Berarti naik ini. Dari 0 sampai dengan 25, 0 sampai dengan 25 keuntungannya naik 0 ke 800 ke 120 ke 125. Berarti grafiknya naik seperti ini, ya. Nah, selanjutnya saat produk dari 25 yang terjual 25 sampai dengan 40 produk, berarti dari 25 sampai dengan 40. Berarti fokus di sini, ya. Nah, keuntungan produk mengalami penurunan. Yang 25 awalnya adalah 1250 turun ke 1200, turun ke 80, turun ke 800, maaf. Ya, jadi awalnya 1250 ke 1200, kemudian ke 800, berarti turun gini. Nah, artinya nilai fungsi mengalami penurunan, ya. Jadi kita cek lagi dari 0 sampai dengan 25 itu naik. Jadi seperti ini, kemudian dari 25 ke 40 turun. Nah, jadi grafiknya awalnya naik, kemudian turun. Berarti di sini terbuka ke bawah. Ini menunjukkan grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke bawah. Awalnya naik, kemudian turun. Berarti terbuka ke bawah. Jadi seperti ini, terbuka ke bawah. Demikian pembahasan latihan 5.7 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 156. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.